Shalom saudara-saudari, sungguh merupakan suatu anugerah spesial daripada Tuhan karena kita dapat memasuki akhir tahun, yaitu hari terakhir dari 2021 ini dengan keadaan yang cukup baik. Saya katakan anugerah spesial karena apa? Tidak semua orang dapat memasuki akhir tahun ini. Contohnya ada saudara-saudari kita yang sudah terpanggil duluan, baik kerabat kita maupun anggota keluarga yang kita kasihi. Namun mereka yang terpanggil duluan, mereka sebenarnya juga menikmati anugerah khusus daripada Tuhan. Karena saat ini mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus menikmati hidup yang kekal. Jadi baik yang hidup maupun yang mati asal di dalam Tuhan Yesus sebenarnya sama-sama baik. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Filipi 1 ayat 21, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan bagi kita yang masih hidup sekarang, kita diingatkan bahwa hidup kita itu adalah Kristus. Maksudnya apa? Yaitu hidup yang mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya melalui hidup yang penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Bukan hidup yang penuh dengan keluh kesah seperti bangsa Israel. Nah, saat hidup kita penuh dengan puji-pujian, maka kita sedang membagikan ajakan bagi orang-orang yang hadir di dalam hidup kita untuk bersama-sama dengan kita memuji Tuhan. Dengan begitu, orang dapat melihat bahwa Kristus hadir di dalam diri kita. Bagaimana caranya hidup kita penuh dengan puji-pujian? Mari kita lihat Alkitab kita yang diambil daripada Mazmur 150. Mazmur 150 nanti akan dibacakan melalui video berikut ini. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, kemungkinan besar Mazmur yang tidak ditulis penulisnya ini adalah ditulis oleh Daud. Kenapa? Bisa dilihat dari gaya penulisannya. Nah, kemungkinan Daud menuliskan Mazmur ini saat dia menang melawan bangsa Filistin. Saat itu, setelah dia menang melawan bangsa Filistin, mereka membawa tabut perjanjian Allah kembali ke Yerusalem. Dan setelah itu mereka mengadakan pesta puji-pujian untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Dan saat itulah mereka menyanyikan Mazmur ini. Dan yang ajaibnya adalah di dalam mereka menyanyikan puji-pujian ini, mereka benar-benar mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayat yang pertama dan terakhir, semuanya dimulai dan diakhiri dengan kata haleluya. Haleluya. Apa sih artinya haleluya? Haleluya artinya di dalam bahasa aslinya adalah pujilah. Haleluya, pujilah. Yah itu adalah singkatan dari Yahweh, yaitu Tuhan Allah. Jadi haleluya artinya kita mengajak semua orang yang mendengarkan kita mengatakan haleluya untuk memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Oleh karena itu di dalam doa kita sebenarnya kita tidak menyebutkan haleluya karena doa kita adalah kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mengajak Tuhan memuji Tuhan sendiri juga, bukan? Nah, haleluya ini terdengar
sebenarnya bukan seperti ajakan, tetapi lebih kepada perintah. Kenapa? Karena ini semua dimulai dengan kalimat imperatif. Jika Bapak Ibu melihat setiap ayat dimulai dengan pujilah, 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 dan diakhiri dengan tanda seru. Itu artinya satu perintah. Kamu wajib, kamu harus, hendaknya kamu memuji Tuhan. Oleh karena itu, boleh dibilang saat pemazmur mengatakan pujilah Tuhan, dia mengatakan kamu harus memuji Tuhan. Mari kita teropong lebih lanjut daripada Mazmur 150 ini. Yang pertama-tama di ayat yang pertama dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Di sini sedang mengatakan tentang tempat di mana kita memuji Tuhan. Di mana sih kita memuji Tuhan? Di sini dikatakan tempat kudusnya. Tempat kudusnya di dalam zaman itu dimengerti oleh bangsa Israel sebagai tempat bait Allah, yaitu pusat di mana orang Israel menyembah Tuhan, yaitu di Yerusalem saja. Namun kita tahu juga bahwa tempat kudusnya itu Allah artikan juga adalah tempat di mana Dia berkenan untuk ditemui umatnya, tempat di mana Dia mau bersekutu dengan kita. Yaitu di Perjanjian Baru dikatakan apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Saat dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, berarti dimanapun kita berada, kita dapat memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan dikatakan bahwa pujilah Tuhan dalam cakrawalannya yang kuat. Cakrawalannya yang kuat itu menggambarkan adalah tempat di mana Tuhan bertahta, yaitu di sorga. Artinya baik di sorga maupun di bumi, dimanapun kita dapat memuji Tuhan. Jadi di mana tempat kita memuji Tuhan? Tidak terbatas, dimanapun. Lalu kenapa kita harus memuji Tuhan? Kita lihat di ayat kedua dikatakan alasannya. Pujilah Tuhan dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Bapak Ibu lihat, bayangkan di sini dia katakan pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Artinya kita memuji Tuhan karena Tuhan itu perkasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat. Bukan karena keadaan kita. Bapak Ibu perhatikan ya, di sini fokusnya adalah Tuhan kita memang adalah Tuhan yang kuat, perkasa, dan hebat. Dan Dia patut dipuji. Bukan fokusnya karena keadaan saya baik, keadaan saya lancar, lantas saya memuji Tuhan. Tidak. Kita diajak untuk memuji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Tidakkah hati kita bergetar dan ingin memuji Tuhan? Saat kita melihat fokusnya di dalam Tuhan, maka banyak sekali hal yang bisa membuat kita memuji Tuhan. Tetapi saat kita melihat fokusnya di dalam diri kita, kita akan mengatakan, "Hei, aku baru saja kehilangan anggota keluarga, kamu meminta aku memuji Tuhan. Hei, aku baru aja kehilangan pekerjaan, masa aku harus memuji Tuhan atas kehilangan pekerjaan? Hei, anakku itu loh udah susah makan bertahun-tahun, masakan saya harus memuji Tuhan?" Itu aku sih. Dan aku mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian dan diriku sendiri, ya, kita harus memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu bukan atas dasar keadaan kita, tetapi atas dasar karena Tuhan memang layak mendapatkan segala puji dan hormat kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya layak dipuji baru menerima pujian kita. Karena Dia pada dasarnya sudah layak dipuji. Jika Anda tidak dapat menemukan alasan untuk memuji Tuhan, mungkin saat ini karena hati Anda penuh dengan sakit hati, luka, kekesalan, bahkan juga kepahitan.
Sehingga Anda tidak dapat melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Perasaan Anda yang begitu gundah gulana menguasai Anda. Bapak Ibu, jangan biarkan perasaanmu mengendalikan imanmu. Tetapi justru imanmu lah yang harus memimpin perasaanmu. Siapa yang mengatakan bahwa memuji Tuhan itu harus selalu senyum? Sering ya kita dengar ya, ayo puji Tuhan itu senyum dong. Saya katakan tidak Bapak Ibu. Saya bahkan waktu sedang menangis, saya memuji Tuhan. Karena saya tidak bisa memungkiri bahwa hati saya itu sedang sedih. Saya sedang dipenuhi dengan satu keadaan yang tidak mengenakkan. Tetapi iman saya memberitahu saya bahwa tidak seharusnya kamu bersedih seperti orang yang tidak berpengharapan. Oleh karena itu apa? Di dalam kesedihan saya mengingat kebaikan Tuhan. Dan saya melihat bahwa ya, Tuhan patut dipuji. Tuhan adalah Tuhan yang begitu agung. Bukan karena keadaanku, tetapi karena memang pribadi Tuhan patut dipuji. Oleh karena itu saat saya memikirkan kembali Tuhan yang telah menolong saya melewati kesulitan demi kesulitan di masa lampau, Tuhan yang sama akan menolong saya melewati lebih banyak lagi kesulitan di depan. Oleh karena itu, sambil meneteskan air mata, kita tetap dapat memuji Tuhan. Bapak Ibu, pada awal Desember, pinggang saya kecetit. Ya, rasanya kecetit itu kayak kesambar petir, gitu. Ya, Bapak Ibu yang pernah kecetit atau yang udah tua, pinggangnya sakit, itu rasanya gimana rasanya untuk mau duduk, berdiri dari duduk itu sakit banget. Apalagi habis saya nyusu tiduran, mau bangun itu harus pegangin tembok biar bisa bangun. Itu aja susah setengah mati. Dan yang menjadi penghiburan bagi saya adalah Chen, anak saya, menawarkan tangannya yang masih kecil itu, "Mama pegang tangan saya aja biar bisa berdiri." Ya, tangannya kan terlalu kecil ya, nggak kuat untuk nahan berat badan saya. Tapi oke lah. Itu sungguh menghibur sambil saya pegang tangannya, saya berusaha berdiri, saya memuji Tuhan. Dan Chen bilang, "Jayo mama, jayo." Wah, itu menghibur sekali seperti biasa saya katakan kepada Jayo Chen, sekarang saya yang mendapatkan semangat dari dia. Tetapi itu tidak menyembuhkan, bukan. Lalu saya berdoa, "Tuhan gimana biar saya bisa sembuh?" Lalu akhirnya singkat cerita kami menghubungi II kami, yaitu Laus Delifang. Saya bilang, "Ada enggak tukang pijat yang bisa nyembuhin kecetit?" Dia bilang, "Oh jangan pakai tukang pijat, coba dulu ini ada arak, namanya Lobanteng." Oke, saya bukan lagi promosi, saya tidak dibayar sama sekali oleh Lobanteng, tapi benar-benar arak ini sangat ajaib. Saya baru pakai kira-kira 4 kali, saya sudah bisa berdiri dan duduk tanpa bantuan. Dan kira-kira dalam seminggu gitulah akhirnya saya sembuh. Nah, tapi saat itu saya terus berpikir, kenapa ya Tuhan izinkan saya untuk mengalami kecetit pinggang ini? Apa tujuannya? Kenapa harus mengalami hal seperti itu? Sampai suatu sore waktu saya sedang cerita kepada Chen sebelum dia tidur, biasanya saya karang cerita ke dia, saya sedang menceritakan seorang anak kecil yang memberi nasihat kepada temannya yang sedang bersedih karena hidupnya susah. Dia mengatakan kepada temannya itu, "Kamu jangan sedih, karena hidupmu itu akan seperti bunga mawar yang walaupun berduri, sakit, tetapi akan membawa satu keindahan. Buat semua orang yang melihatnya akan melihat bahwa bunga mawar itu indah, cantik, dan semua orang yang melihatnya akan bersuka cita. Demikian juga hidupmu akan menjadi hidup yang indah, hidup yang membawa satu sukacita, satu berkat bagi orang lain." Tiba-tiba waktu saya mengatakan itu, nggak tahu gimana hati saya itu tiba-tiba merasa, Tuhan bisa saja mengizinkan saya mengalami kecetit untuk bisa saya membantu lebih banyak orang yang pernah sakit pinggang. Terutama adalah papa saya yang di Medan, dia dari bulan Oktober sampai sekarang sakit pinggang belum sembuh-sembuh, sakit banget, bahkan dia mengurus karena susah tidur. Dan saya bisa mengenalkan dia kepada arak ini kepada dia, dan mungkin juga banyak orang lainnya.
Saya memikirkan itu, saya tiba-tiba merasa, Tuhan ajaib banget ya. Rasanya worth it banget aku mengalami kesetip pinggang ini, walaupun susah, sakit, tapi worth it banget karena Tuhan memakai saya menjadi satu saluran untuk menolong lebih banyak orang lagi. Saya waktu memikirkan hal ini, saya mengatakan, waduh, Tuhan itu benar-benar tidak terselami pikirannya. Tuhan itu benar-benar ajaib sampai benar-benar tidak ada alasan deh untuk tidak memuji Tuhan. Karena dia sungguh sangat perkasa. Jadi Bapak Ibu, bukan atas keadaan kita yang baik, lancar dan sebagainya baru kita boleh memuji Tuhan. Tidak. Jangan pernah mengajukan persyaratan kepada Tuhan. Kalau saya baik, lancar, nyaman dan sebagainya baru memuji Tuhan. Tidak. Melainkan karena pribadinya yang perkasa dan kuat itu kita harus memuji dia. Lalu bagaimana memuji Tuhan? Kita lihat di ayat 3-5 dikatakan di sana, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, dengan gambus, kecapi, rebana, tari-tarian, permainan kecapi, seruling, ceracap. Bapak Ibu di sini disebutkan banyak sekali alat musik dan bahkan juga ada tari-tarian. Maksudnya apa? Orang-orang yang saat itu hadir bersama-sama di dalam pesta puji-pujian kepada Tuhan itu tidak ada satu pun yang diam. Artinya setiap orang mengambil bagiannya masing-masing menurut kemampuannya masing-masing. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyatakan puji syukurnya kepada Tuhan. Nah, jika diterjemahkan ke dalam keadaan kita hari ini, maka boleh dibilang kita boleh menggunakan nyanyian kita boleh menggunakan tari-tarian kita boleh menggunakan alat musik, bahkan kita bisa menggunakan kesaksian kita untuk memuji Tuhan. Baik itu kesaksian secara oral, kita ceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang kita alami bersama Tuhan, maupun melalui tulisan. Entah Bapak Ibu boleh menuliskan kesaksian melalui WA, dikirimkan, atau juga blog, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu menjadi satu media bagi kita untuk dapat menyatakan puji syukur kita kepada Tuhan. Dengan cara itulah kita memuji Tuhan. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita masing-masing. Bapak Ibu, saat kita memuji Tuhan dengan segala kemampuan kita, dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita, di sanalah kita menjadi saluran untuk orang mengenal Tuhan. Kita menjadi saluran untuk orang dapat melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Lalu ayat ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di sini memberitahukan kepada kita siapa yang harus memuji Tuhan. Jika Anda hari ini masih bernafas, Anda harus memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas, artinya semua orang wajib harus memuji Tuhan. Tidak ada satupun alasan bagi kita untuk mengatakan, saya tidak punya alasan untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, bahkan di saat Anda mengalami kejadian-kejadian yang bagi dunia ini sepertinya suatu hal yang sial, bencana, suatu hal yang buruk, melalui kejadian itu pun Anda dapat memuji Tuhan. Atau mungkin Anda merasa hidup saya flat-flat aja, tidak terjadi apa-apa, hidup saya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja pun Anda tetap dapat menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, tanggal 14 Desember yang lalu, rumah kami kemasukan tikus. Kalau diceritakan kembali kayaknya lucu. Tapi waktu ngalamin itu tidak lucu. Apalagi hari itu sedang hari wedding anniversary kami. Jadi bayangin kami udah seru nih mau rayain malam harinya. Tiba-tiba muncul si tikus. Terpaksalah tidak jadi dirayakan dulu. Wen-wennya pergi ke Indomaret beli dulu lem tikus. Lalu karena hari spesial jadi banyak makanan enak, kami pun treat si tikus itu dengan makanan enak-enak. Berharap dia cepat ketangkep. Tetapi apa daya ternyata dia malam itu
bukan saja tidak tertarik dengan makanan yang kami sediakan, bahkan dia melakukan satu akrobat di rumah kami. Dia manjat gorden jendela, dia jatuhkan tanaman, dia jatuhkan semua vitamin, mungkin mau hidup sehat dia, lalu dia manjat ke mana-mana. Dan itu merupakan satu horor bagi kami, karena ada 2 anak di rumah yang masih kecil-kecil, dan memikirkan tikus itu membawa bakteri, penyakit, dan sebagainya. Lalu tanggal 15 itu kita harus bersih-bersih rumah. Tapi dengan keadaan si tikus belum ketangkep. Jadi kita sudah membayangkan habis bersih-bersih, nanti diobrak-abrik lagi sama dia. Tetapi tetap harus dibersihkan. Dan itu tidak enak sekali. Sampai tanggal 15 malam itu, waktu kami sekeluarga sedang duduk, kami berdoa, saya tiba-tiba digerakkan untuk saya mau mendoakan hal ini. Saat saya setelahnya menceritakan kepada teman saya bilang, kamu nangkep tikus pun didoakan gitu ya. Saya bilang, iya, kenapa tidak? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mendengar doa perseruan yang spektakuler, yang besar-besar saja, tidak. Dia bahkan peduli terhadap hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele. Nangkap tikus gak usah Tuhan turun tangan, kita yang turun tangan. Tapi saya katakan tidak, Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang peduli bahkan terhadap hal-hal sepele. Bahkan dulu kami pernah mendoakan waktu laptop saya rusak. Ya seperti itu, hal-hal receh. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hal-hal sepele dalam hidup kita itu. Malam itu kami berdoa agar Tuhan tolong tikus ini bisa tertangkap. Tanggal 16 paginya saya bangun, langsung saya lari ke dapur. Hal pertama yang saya ingin lihat apa? Tikusnya udah ketangkap belum? Dan waktu saya lihat, hati saya sembuh lega. Perasaannya apa ya? Bercampur antara senang, terharu, dan kaget, dan juga otomatis saya mengatakan, thank you Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa saya. Nah ini ya, gambar tikusnya seperti ini yang ketangkap itu. Lalu saya cepat-cepat membangunkan Wawan, saya bilang, tikusnya ketangkap gitu. Reaksi dia yang pertama sambil buka mata masih ngantuk, dia tiba-tiba langsung juga mengatakan, wow Tuhan mendengar doamu ya. Begitu juga waktu saya ceritakan ke Chen-Chen, kami merasa ajaib, bahkan untuk hal-hal kecil pun Tuhan peduli. Dan Bapak Ibu, justru makin untuk hal sepele kita menyerahkan kepada Tuhan, makin kita punya banyak alasan untuk memuji Tuhan. Karena apa? Makin kita melihat, Tuhan bukan saya benar-benar tidak berdaulat, tidak dapat mengontrol hidup saya dan segala keadaan yang di sekitar saya. Tetapi hanya Engkau yang dapat mengontrolnya. Hanya Engkau yang berdaulat di atas semuanya. Saat kita bersedia menyerahkan makin banyak hal-hal kecil, hal-hal detail dalam hidup kita di dalam doa kepada Tuhan, maka kita akan dapat makin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan makin banyak hal yang dapat kita pujikan kepada Dia. Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena terlalu banyak alasan buat kita dapat datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita kepada Dia. Justru saat kita mencoba untuk mengusahakan segala hal dengan kekuatan kita sendiri, maka kita sulit memuji Tuhan. Karena apa? Kita akan merasa, ini semua hasil karyaku. Ini semua adalah pekerjaan tanganku. Tetapi saat kita mau menyerahkan semuanya di dalam doa, di dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan setiap hari untuk setiap hal yang kita alami. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan. Dan di dalam Mazmur ini dikatakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Ada satu kenyataan yang sangat menarik di dalam Mazmur ini. Mazmur yang berisi 150 nomor ini dimulai dengan Mazmur 1
yang dimulai dengan satu kata berbahagialah. Dan Mazmur 2 menutupnya dengan kata berbahagialah juga. Berbahagialah orang seperti apa? Yaitu orang yang diceritakan oleh Mazmur 1, orang-orang yang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka disebut orang-orang yang berbahagia, mereka yang tidak ikut di dalam kehidupan orang fasik. Dan orang-orang berbahagia ini ditutup oleh Mazmur 150 dengan kata apa? Haleluya, pujilah Tuhan. Orang yang benar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang benar-benar merindukan Tuhan dan hidup bersama Tuhan setiap hari, mereka akan menjadi orang yang berbahagia dan orang yang memuji Tuhan setiap hari. Karena apa? Hidup mereka mencerminkan Kristus yang hidup di dalam mereka. Sehingga saat orang lain melihat mereka, bukan mereka yang diagungkan, bukan mereka yang dipuji, tetapi orang akan memuji Kristus yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu, maukah engkau dan saya hidup kita menjadi hidup yang mencerminkan Kristus hidup di dalam kita, sehingga saat orang melihat kita, mereka bukan memuji kita, tetapi mereka memuji Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita menyambut tahun 2022 dengan penuh puji-pujian kepada Allah Bapa saja. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan tentang pujilah Tuhan hai jiwaku, mari sekarang kita menaikkan suara kita memuji-muji nama Tuhan. Karena tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak membaca firman-Nya. Tiada alasan untuk tidak berdoa selalu. Waktu yang diberikannya adalah cukup bagi kita. Mari puji namanya, mari dengar suaranya. Tetap berdoa dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Mari puji namanya, mari dengar suaranya. Taat dan setia, lakukan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak membaca firman-Nya. Tiada alasan untuk tidak berdoa selalu. Waktu yang diberikannya adalah cukup bagi kita. Mari puji namanya, mari dengar suaranya. Tetap berdoa dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Mari puji namanya, mari dengar suaranya. Taat dan setia, lakukan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya.